Shalom pelayan Injil Gereja Sidang Jemaat Allah Jawa Barat yang dikasihi Tuhan. Membaca firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal 13, 14, dan 15, saya memberi tema bagi renungan singkat ini, Hardikan Allah dalam kasih-Nya Tuhan. Saya mulai dari pasal 13. Dua orang raja memerintah atas Israel di Samaria, yaitu Yoahas dan sesudah dia anaknya Yoas. Raja Yoahas dan sesudah dia dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu Yoahas ini, sehingga mengakibatkan bangsa Israel hidup di dalam dosa. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan atas Israel dan menyerahkan mereka ke dalam tangan Raja Aram. Nah, orang Israel ditindas berat oleh Raja Aram, sehingga Raja Yoahas memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dia, karena Tuhan juga sudah melihat bagaimana orang Israel ditindas berat. Dan Tuhan segera menolong mereka, karena Tuhan mengingat akan janjinya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi orang Israel tetap mereka tetap hidup di dalam dosa penyembahan berhala. Karena tempat-tempat penyembahan di bukit-bukit itu tidak dihancurkan. Juga patung Asyera masih berdiri di Samaria. Lalu anaknya Raja Yoahas yang bernama Yoas menggantikan ayahnya. Dia juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan tidak menyingkirkan tempat-tempat penyembahan berhala yang terdapat di bukit itu. Dalam pemerintahan Yoas pun bangsa Israel tetap ditekan oleh Raja Aram, sehingga Yoas pergi ke Nabi Elisa untuk minta pertolongan lagi padanya. Ditolong lagi, tetapi tetap orang Israel tidak lepas dari berbakti pada berhala-berhala itu. Sekarang kita tiba pada pasal 14. Amasya, Raja Yahuda, memerintah di Yerusalem. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tapi juga tidak menyingkirkan bukit-bukit penyembahan berhala, sehingga rakyatnya juga hidup dalam dosa terus. Luar biasa ya. Yerobiam, Raja Israel, juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kemudian waktu bangsa Israel masih tetap ditekan dan Tuhan melihatnya, ia segera menolong mereka. Bisa dibaca pada ayat yang ke-26 dan 27. Pasal 15 dari 2 Raja-Raja. Asarya, Raja Yahuda, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi juga biarkan bangsa Yahudi berbuat dosa dengan pengorbanannya kepada berhala-berhala. Ayat kelima, maka Tuhan menimpakan tulah kepada raja itu, sehingga ia sakit kusta seumur hidupnya. Dalam pasal 15 ini dicatat ada 5 orang raja yang memerintah sebagai Raja Israel di Samaria. Mereka semua melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga bangsa Israel itu hidup terus dalam dosa. Dan bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhi, dan mereka tetap membakar korban di situ. Jadi Tuhan murka terhadap mereka semua. Tapi kalau mereka ditekan dan disusahkan oleh bangsa lain,
Tuhan melihatnya dan mengasihi mereka lagi, dan segera melepaskan bangsa Israel dari tangan bangsa lain itu. Tuhan kita mempunyai hati yang penuh kasih dan selalu suka mengampuni kalau anak-anaknya menyesal dan minta pertolongan, minta ampun dari Tuhan. Puji Tuhan. Hikayat ini boleh menjadi cermin bagi kita, dan usahakan jangan hidup seperti mereka. Mungkin kita tidak menyembah kepada berhala, tetapi kadang-kadang keinginan kita mungkin bisa menjadi berhala bagi kita. Keinginan-keinginan seperti apakah? Ya, kadang-kadang kita berdoa mohon sesuatu dari Tuhan, tapi tidak dapat atau sudah lama tidak menerimanya. Lalu kita bersungut dan mulai rasa malas membaca Alkitab. Mungkin juga malas berdoa atau malas ke gereja. Nah, itu yang tidak baik di mata Tuhan. Marilah saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya boleh coba mendefinisikan kata bersungut ini, mungkin bunyinya seperti ini. Bersungut berarti menganggap Tuhan itu kecil, tidak mampu memberikan apa yang kita perlu dan lain-lain. Padahal Tuhan itu penuh kasih ya. Hati-hati ya, sebab orang Israel yang suka bersungut sangat dimarah, tidak disukai oleh Tuhan. Mengucap syukur saja dalam segala perkara. Doa dijawab atau belum dijawab, ucap syukur saja. Amin. Tuhan mengerti semuanya. Jangan kita mau Tuhan itu harus tahu dan mengerti keperluan kita. Kita harus ikut maunya Tuhan dan bukan sebaliknya. Tuhan panggil kita masuk dalam ladangnya Tuhan. Kita perlu kasih dan kuasanya di dalam kehidupan kita. Tuhan kuasanya tidak terbatas, selalu penuh dengan kasih. Tuhan tidak tinggalkan hamba-hambanya. Dia selalu memperhatikan hamba-hambanya, sebab hamba-hambanya dipanggil masuk di dalam ladang Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Tuhan dalam bahasa Belanda bilang begini, de Heer zorgt voor ons en Hij laat ons nooit alleen. Tuhan selalu melindungi, menjaga kita, memelihara kita, dan tidak pernah tinggalkan kita. Puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Kita melayani pekerjaan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali, atau sampai kami dipanggil pulang ke surga. Puji Tuhan, Tuhan amat baik bagi kita semua ya, hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semuanya. Shalom.